DSSC (Dye-Synthesized Solar Cell) merupakan teknologi sel surya yang mampu mengkonversikan energi surya menjadi energi listrik dengan bantuan fotosynthesizer. Teknologi sel surya ini termasuk teknologi terbaru dan tergolong di dalam sel surya generasi ketiga. Perbedaannya antara generasi-generasi sebelumnya adalah DSSC ini mudah untuk dipabrikasi, berefisiensi tinggi, biaya pembuatan rendah, bahan-bahan yang digunakan pun ramah lingkungan. Pada penelitian ini menggunakan kulit buah naga, karena kulit buah naga berwarna merah cerah sehingga berpotensial sebagai sumber antosianin. Penggunaan kulit buah naga ini sebagai pewarna harus diolah lebih dulu menjadi ekstrak enceran kulit buah naga sehingga lebih mudah diimplan pada DSSC. Tingkat efisiensi DSSC bergantung pada kemampuan penyerapan optik dari pewarna yang digunakan. Begitu juga dengan pasta TiO2. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif menggunakan ekstrak enceran kulit buah naga sebagai pewarna pada DSSC. Begitu juga dengan menggunakan berbagai macam ketebalan pasta TiO2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan penelitian selanjutnya dan sebagai penyumbang penggunaan sumber energi terbaru di masa yang akan datang. Nah, metode penelitiannya itu yang pertama mempersiapkan pewarna dari eceran kulit buah naga yang diekstrak. Selanjutnya, touchscreen kapasitif sebagai substrat konduktifnya dipersiapkan. Selanjutnya, persiapkan TiO2 dan elektroda counter. Yang terakhir, penggabungan menjadi DSSC. Hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak enceran kulit buah naga sebagai pewarna cukup efektif untuk peningkatan performa kelistrikan DSSC. Tak hanya kulit buah naga sebagai pewarna, ketebalan pasta TiO2 juga mempengaruhi efisiensi dari DSSC dalam menyerap energi surya. Efisiensinya sebesar 0,2182% pada ketebalan TiO2 sebesar 0,372 mm. Sehingga ekstrak eceran kulit buah naga pada DSSC berpotensi digunakan sebagai pewarna atau fotosynthesizer. Terlihat dari gambar bahwa penyerapan gelombang cahaya terjadi paling besar pada gelombang dengan panjang 570 nanometer yaitu sebesar 0,422. Rentang penyerapan cahaya oleh ekstrak enceran kulit buah naga ini cukup luas, yaitu 500 sampai 700 nanometer. Walaupun efektivitas penyerapannya berfluktuasi, pada keadaan ini penggunaan ekstrak enceran kulit buah naga menyerap spektrum gelombang cahaya tampak. Penyerapan gelombang oleh pasta TiO2 juga dilakukan, tetapi penyerapan yang terukur terbilang cukup pendek, yaitu dengan rentang 350 sampai 380 nanometer saja. Hal ini membuat efisiensi DSSC buruk, sehingga penambahan ekstrak enceran kulit buah naga sebagai pewarna meningkatkan penyerapan cahaya secara signifikan. Penyerapan cahaya secara luas diperlukan, karena cahaya yang dipancarkan matahari dan sampai ke bumi terdiri dari berbagai macam spektrum cahaya. Semakin luas jangkauan penyerapan cahayanya, maka semakin baik efisiensi DSSC-nya. Titanium dioksida dimanfaatkan secara luas untuk berbagai keperluan seperti pelindung sinar matahari dan pewarna makanan. Penggunaan lapisan TiO2 yang berlebihan pada DSSC, elektron yang tereksitasi membutuhkan
waktu yang lebih lama untuk menuju elektroda anoda, yang mana disebabkan oleh pasta TiO2 yang terlalu tebal. Sebagai tambahan, lapisan pasta TiO2 yang tebal akan membuat pasta TiO2 lama mengering. Pengeringan pasta TiO2 dengan waktu yang lama ini akan menyebabkan berkembangnya retakan pada pasta TiO2, yang mana hal ini akan mencegah proses konversi energi pada DSSC. Efisiensi terukur pada 3 lapisan pasta TiO2 adalah 0,2182%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kulit buah naga berpotensial untuk digunakan sebagai photosensitizer. Temuan ini dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan lingkungan yang dihasilkan oleh limbah agrikultural. Ekstrak enceran kulit buah naga menunjukkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan ekstrak etanol kulit buah naga. Hal ini mungkin saja terjadi karena antosianin lebih larut pada larutan enceran daripada larutan etanol. Sebagai tambahan, ekstrak enceran memiliki biaya produksi yang lebih rendah daripada ekstrak etanol. Untuk kesimpulannya, penambahan ketebalan pasta TiO2 sampai batas tertentu dapat meningkatkan performa kelistrikan DSSC, dan ekstrak enceran kulit buah naga berpotensi digunakan sebagai photosensitizer organik. Untuk kekuatan penelitian ini berpusat pada pembuatan DSSC yang terbilang sederhana, dan penggunaan bahan-bahan organik juga menambah nilai tambah pada penelitian ini. Untuk kelemahan penelitian, kelemahan dari rancangan DSSC ini yaitu stabilitas yang rendah. Dan disebutkan pada jurnal bahwasanya salah satu cara mengatasi kelemahan ini adalah dengan meningkatkan ketebalan pasta TiO2 dalam DSSC. Tapi solusi itu bertentangan dengan penjelasan poin 4.2 paragraf kedua, di mana disebutkan peningkatan ketebalan pasta TiO2 dalam DSSC dapat menghalangi proses konversi energi pada DSSC, yang dapat mempengaruhi efisiensi dari DSSC itu sendiri. Sehingga solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kelemahan ini berdasarkan penjelasan di jurnal dapat dikatakan belum tepat. Sekian, terima kasih.